Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ayat pertama yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Barahmat tadi mengingatkan kita tentang kejadian hari akhirat di mana nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kehidupan kita yang sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawmaidin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka apabila ditiup sangkakala itu, ditiup trompet akan berakhirnya kehidupan dunia itu, Allah mengatakan kepada kita, fala ansaba bainahum, nanti sudah tidak ada lagi hubungan nasab di antara kita. Kita akan lari dari anak-anak kita. Ibu juga akan lari dari putra-putrinya. Anak juga akan lari dari orang tuanya. Tidak ada hubungan nasab lagi di antara kita. Wala yatasaalun. Kemudian mereka juga tidak saling bertanya karena takut untuk berjumpa satu sama lain. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di dunia ini tentunya ma'asyal muslimin, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Yakin insyaallah kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa ringan amal kebaikannya lebih banyak amal dosa dan maksiatnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah yang telah merugi terhadap diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka di neraka jahannam akan kekal ma'asyal muslimin. Saudara, sedikit saya mengingatkan masalah ini, bahwa tahapan-tahapan kehidupan manusia ini, saya jadi teringat ketika mengkaji bab sampai pada bab al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhirat. Semua ulama-ulama salaf dan khalaf kita mengingatkan kepada kita untuk menyadari tentang marahilul hayah, tahapan-tahapan kehidupan ini. Kita harus sadar, kita sebelum tiba di alam dunia ini ada alam namanya alam arwah, alam ruh. Dikumpulkan miliaran jumlah ruh manusia ini, ruh kita semua ini. Dan Nabi mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini telah menciptakan roh-roh kita ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini.
Dan antum semua sepakat telah memproklamirkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Qalu bala. Semua kita mengucapkan, apakah aku bukan Tuhanmu? Kata Allah. Kita semua mengatakan, qalu bala, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Subhanallah, ikhwatal iman, orang tua kita nikah, ayah ibu kita nikah, maka bertemu di situ perjumpaan antara air ayah kita dengan air ibu kita. Sekian juta atau sekian miliar sel masuk dalam kandungan rahim ibu kita. Kemudian dipilihlah satu sel, jamaah sekalian. Itulah kita. Kita harus sadar keberadaan kita di dunia ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipilih oleh Allah dari sekian juta sel yang ada. Jadilah kita. Kemudian ngumpet, diambil dari alam rahim ketika kita berumur 4 bulan dalam rahim ibu kita. Roh itu diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sekedar saya mengingatkan ma'asyal muslimin, biar kita juga sadar akan arti kehidupan ini. Innallaha khalaqa ibni Adam 40 yawman nutfa fi batni ummih. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita manusia ini berupa nutfah di 40 hari pertama. Tsumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu Allah menjadikan kita pada 40 hari kedua berupa alaqah, kita bergantung di rahim ibu kita. Kita harus sadar, berarti kita sudah masuk pada tahapan alam yang kedua. Alam roh masuk ke alam rahim kita, ma'asyal muslimin. Alam di mana kita berada di perut ibu kita. Tsumma takunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu Allah menjadikan kita mudghah, segumpal daging atau segumpal darah, pisah dari alaqah itu, dari ketergantungan itu kita lepas, mulai bergerak, sudah mulai terbentuk mata kita, telinga kita, kaki kita, otak kita. Saat itu roh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh kita itu, jamaah sekalian. Sadari, kata Nabi, fayaktub lahu 4 kalimat, faba'atsallahu malakan fayuktabu lahu 4 kalimat. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh yang bergelantungan di Lauhil Mahfuz itu, dimasukkan ke dalam tubuh kita, di rahim ibu kita, ditentukan 4 perkara. Ini azali. Ini sekaligus biar sampean faham bahwa kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalihi, ajal kita. Kapan, sampai kapan kita hidup, kapan kita akan dipanggil, ini kita menunggu arisan, menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amal kita besok mau apa? Apakah kita sukses atau tidak? Mudah-mudahan kita sukses terus dalam kehidupan ini. Apakah kita nanti ada musibah atau tidak? Kita bergantung kepada ketentuan Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kita ke depan ini. Setelah itu ditentukan pula oleh Allah rezekinya. Rezeki kita ini sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat, ma'asyal muslimin, sa'idun aw syaqiyun. Manusia ini nanti akan sukses hidupnya atau gagal hidupnya, ke surga atau ke neraka. Walaupun kita yakin, seyakin-yakinnya, haqqul yakin, semua yang ada yang di sini, insyaallah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin, subhanallah, setelah itu berumur 9 bulan kita akan meninggalkan alam yang kedua ini. Masuklah kita pada alam apa? Alam yang ketiga ini, ma'asyal muslimin. Alam dunia ini. Alam yang saat ini kita hidup, kita jalani. Saudara, ini alam dunia namanya. Sampai kapan? Wallahu a'lam.
Tetapi di alam inilah yang kemudian ma'asyil muslimin akan menentukan alam-alam berikutnya. Tolong disadari, setelah itu masih ada 3 alam berikutnya akan kita lalui. Yang ketiga, yang keempat, alamul barzakh, alam kubur, alam yang memisahkan kehidupan dunia, akan masuk kepada alam kubur. Di situ juga ada 2 kemungkinan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'imuha atau azabuha, nikmat kubur atau azab kubur. Walaupun ada sebagian orang mencoba untuk menganalisa dengan logika-logika yang dimainkan oleh mereka sendiri, apa ada azab kubur itu? Bentuknya bagaimana? Apakah rohnya akan diazab atau fisiknya diazab? Saya katakan nanti kalau sudah meninggal dunia rasakan sendiri. Ayatnya sudah cukup jelas, hadisnya pun juga sudah cukup jelas. Doa-doa Nabi juga sangat takut kepada azab kubur ini. Dan saya pikir sampean sering Pak mengantarkan ke pegirian ma'asyal muslimin. Bagaimana komentar saudara-saudara kita ketika digali kuburan, tiba-tiba ada kuburan, ketahuan, kelihatan yang masih utuh kafannya, utuh fisiknya, sudah belasan bahkan puluhan tahun. Kita tidak perlu menyebut siapa mereka ini. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Memang pujian milik Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah kenyataan. Tapi ada pula begitu digali kuburan kena sama kuburan orang lain, tinggal tengkoraknya saja. Bahkan yang unik, antara kepala, rusuk, kaki semua jadi satu. Siapa yang menyatukan semua itu? Silahkan logikakan sendiri ma'asyal muslimin. Dan kita akan masuk ke alam kubur ini, kita tidak tahu nanti bagaimana kondisi kita nanti di situ jamaah sekalian. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi berhenti sejenak. Kemudian mengambil dahan sesuatu yang dari bunga dari satu pohon yang ada dan diletakkan di atas kuburan itu. Wa inna lihadainil qabraini kata Nabi la yu'adzaban. Kasihan pada 2 kuburan ini kata Nabi. Dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyangka ini adalah dosa-dosa kecil? Tidak kata Nabi, tapi karena dosa besar yang mereka lakukan dan kita menganggap dosa kecil ma'asyal muslimin. Apa itu? Yang pertama, di saat kencing tidak tuntas kencingnya. Di saat kencing tidak bersih. Di saat kencing berdiri tidak dibersihkan cara kencingnya itu. La yastatiru fi baulih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau kita kencing. Kalau kita kaum laki-laki, ada sunnah dari Rasulullah, kalau kita kencing tahan Pak. Bahkan kita suruh ngeden. Ketika terakhir ngeden suruh urut jamaah sekalian. Sampai 3 kali. Setelah itu baru kita siram. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah mengikuti sunnah Nabi. Jangan tanya apakah keluar lagi atau tidak, tinggalkan perasaan itu. Ikutin saja aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang yang diazab di alam kuburnya itulah orang yang suka membawa omongan, memfitnah, mengadu domba, suka menggunjing orang, tidak mampu menjaga lisannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang itu akan diazab di alam kuburnya. Ma'asyal muslimin, setelah itu apa? Buat kita insyaallah yang ahli kubur, yang akan merasakan nikmatnya kubur, malaikat datang kepada kita saudara sekalian dan mengatakan, naumatal aris, silahkan kau tidur di sini. Ibarat tidurnya pengantin baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa tiba-tiba muncul kiamat. Akan masuk pada alam yang kelima, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Barahma ini. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba fima bainahum. Wala yatasaalun yauma idzin wala yatasaalun. Ketika sudah tiba ditiupkan sangkakala itu kiamat datang. Wa subhanallah, dalam surat witirnya juga dibacakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraka bi anna rabbaka awhalaha yawma idza yasdurun nas ashtatan liyura wa'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ikhwatal iman, ini kesempatan bagi kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ma'asyal muslimin, buat sangu kita biar timbangan kebaikan kita nanti besar,
faulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Kalau berat timbangan kebaikannya, banyak amal salehnya, puasanya diterima, salat malamnya seperti ini juga diterima, infak sedekahnya diterima karena penuh keikhlasan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diterima oleh Allah, pertobatan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul muflihun. Tapi waman khaffat mawazinu, naudzubillah summa naudzubillah, kalau kemudian nanti ringan kebaikan kita ma'asyal muslimin, sedikit kebaikan kita ma'asyal muslimin, maka nanti kita akan dimasukkan ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini, saudara-saudara sekalian, tidak kita siapkan. Ikhwatal iman, baru terakhir nanti masuklah Pak alam yang ke-6. Jadi kita ini masih alam ketiga, jamaah sekalian. Setelah itu masuk alam barzah, alam mahsyar, yang ditiup sangkakala itu untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita semuanya. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. In khairan fa khairun. Kalau kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan pula yang kita rasakan nanti ma'asyal muslimin. Kita berjumpa dengan Allah di surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa in syarran fa syarr. Tapi kalau keburukan yang kita tanam, naudzubillah, maka kita akan masuk ke neraka jahanam. A'udzubillah summa na'udzubillah. Faulaika humul khasirun. Kita adalah makhluk seburuk-buruknya makhluk di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tolong Pak lihat pada masing-masing kita saat ini. Nasab saja sudah tidak bisa kita saling menjaga satu sama lain. Anak tidak bisa membantu kita kecuali amal saleh kita, Pak. Amal saleh yang ditiru oleh anak-anak kita. Saya masih belum masuk, Pak, bagaimana nanti gesekan-gesekan kemudian kalau ada di antara kita dengan tetangga kita, dengan relasi kita, dengan masyarakat kita, dengan kawan kita. Mengerikan ma'asyal muslimin. Ini kesempatan bagi kita evaluasi diri kita. Mumpung berada di suasana Ramadan seperti ini, mudah-mudahan nanti seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti keluarga yang kita tata, keluarga yang kita bina, keluarga yang kita kawal, istri kita menjadi istri yang salehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, orang tua kita semuanya nanti mencari kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.